Bahkan para budak atau para penyembah harta ini bukan cuma mereka berani meninggalkan sholat ya, bahkan meninggalkan misalnya berbakti kepada orang tua, bahkan bertikai ya, bunuh-bunuhan ya, kemudian betimpasan ya, sama aja bang sebujurnya. Kenapa demikian? Karena berusaha mencari perkara dunia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih dimudahkan ya beramal soleh, menuntut ilmu agama, yang mana amalan-amalan dan ibadah tersebut harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga amalan-amalan tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan sebaik-baik balasan. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa menjalani sunnah nabinya sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Kita memasuki hadis yang kedua dari bab zuhud dan wara' yang disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bulughul Maram di kitab bagian terakhir yaitu tentang adab dan akhlak. Hadis yang kedua ini tentang majaa fi dhammit ta'alluq bid dunya. Hadis yang datang menjelaskan tentang hinanya seseorang yang bergantung dengan dunia. Hinanya seseorang yang bergantung dengan dunia. Atau bisa juga kita sebutkan bab yang menjelaskan hadis-hadis berkaitan tentang celaan bagi orang yang diperbudak oleh dunia. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'isa abdud dinar wad dirhami wal qatifati wal khamisati in u'tiya radiya wa illam yu'ta lam yarda, akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah budak dinar dan budak dirham dan budak kain qatifah dan kain khamisah. Kalau diberikan kepadanya dunia tersebut, entah dinar, dirham, kain dan seterusnya, maka dia senang. Dan kalau tidak mendapatkan dunia tersebut, maka dia pun menjadi marah dan tidak ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka para hadirin hadirat rahimani wa rahimakumullah, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya membuka hadisnya, ucapannya dengan kalimat ta'isa, yang maknanya secara bahasa itu adalah akabba ala wajhi, terselungkup di atas wajahnya. Dan maknanya di sini adalah halaka wa khoba, yaitu binasa dan rugi. Dan diterjemahkan di sini dengan celaka. Nah, apa maksud dari perkataan Nabi celaka budak, dinar, dirham, dan seterusnya? Maka ini ada dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah Nabi mengkabarkan bagi seseorang yang ternyata disibukkan, diperbudak oleh dunia sehingga dia meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya adalah celaka. Sekalipun dia bahagia dengan hartanya dan seterusnya di dunia, maka berarti konteksnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan dia celaka di mana? Di akhirat. Karena ketika dia diperbudak oleh dunia,
maka dia berani meninggalkan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti seseorang yang bekerja mencari dunia, ternyata dia dengan pekerjaannya meninggalkan sholatnya. Ternyata dia dengan pekerjaannya berani berbuat curang, tidak amanah, durhaka kepada orang tuanya dan seterusnya. Maka inilah yang disebut oleh Rasulullah dengan mengkabarkan bahwa orang tersebut adalah celaka. Kemudian makna yang kedua bisa juga maknanya dibawakan kepada min babid du'a. Min babid du'a berarti maksudnya adalah Nabi mendoakan orang yang diperbudak oleh dunia, yang melalaikan dia dari kewajiban-kewajibannya, maka Rasul doakan dia mendapatkan apa? Kebinasaan dan kecelakaan. Maka ini tentu berarti menjadi budak dunia adalah suatu perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada kata-kata celaka ya, kemudian juga maknanya bisa digunakan kepada doa. Berarti di sini menunjukkan bahwa menjadi budak dunia adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya mengungkapkan dengan ungkapan yang indah, yaitu beliau memberitahu kepada kita bahwasanya ternyata di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala ada juga yang Rasul sebutkan dengan hamba dunia. Hamba dinar tadi, hamba dirham dan seterusnya. Kenapa disebut dengan hamba? Hamba dinar ya, hamba dirham, hamba kain qatifah dan khamisah tadi. Dikarenakan dia menjadi penyembah harta dan akhirnya harta tersebut mengatur hidup dia. Seseorang menyangka ketika dia mengumpulkan harta, otomatis dia yang mengatur dan menguasai harta tadi. Namun sejatinya ketika dia mengumpulkan harta, kemudian dengan hartanya tersebut ternyata membuat dia melalaikan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sejatinya bukan dia yang mengatur harta, tetapi harta yang mengatur dia. Buktinya adalah dia berani untuk meninggalkan kewajiban untuk mengejar dunia. Dan ini tentu kita lihat bersama ya. Terkadang faktanya demikian. Ada orang yang bekerja berani meninggalkan sholat. Ada orang yang bekerja berani meninggalkan puasa di bulan Ramadan. Ada orang yang bekerja mencari duit, ya mencari harta, berani untuk khianat, berdusta, ya, kemudian menipu. Tujuannya apa? Untuk mencari dunia. Berarti dia diperbudak oleh dunia karena berani meninggalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, sehingga karena dia berani meninggalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, maka dia dinamakan dengan budak dunia, bukan budak atau hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian, nah di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa contoh dari perkara dunia. Yang pertama adalah dinar. Maka ini adalah mata uang yang paling mahal. Kenapa? Karena terbuat dari emas. Nah, dinar ya terbuat dari emas. Selanjutnya mata uang zaman dulu ya yang menjadi alat tukar adalah dirham. Ini tentu adalah dua dunia yang paling mahal. Yang paling dicari yaitu adalah dinar dan dirham. Kemudian selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan berkaitan dengan dunia yang lain, yaitu qatifah. Qatifah adalah kain yang lembut ya dan halus seperti kain yang terbuat dari sutra. Yang mana ketika seseorang mencarinya bisa berani meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah menyebutkan perkara dunia yang lain adalah yang keempat khamisah. Khamisah adalah kisaun aswad muallamut tarfaini wa yakunu min khazzin aw sufin fa illam yakun mu'laman falaysa bi khamisah. Khamisah maknanya adalah sama kain yang warna hitam yang ada tanda pada kedua ujungnya. Yang kedua sisinya ada tandanya, maka dinamakan dengan khamisah. Kain yang berwarna hitam
yang ada tanda pada kedua ujungnya. Entah terbuat dari sutra atau kain wol, maka dinamakan dengan khamisah. Jadi maksudnya adalah di sini Rasulullah SAW mencontohkan perkara-perkara dunia yang Nabi lihat ya, yang ada banyak di zaman tersebut. Yang pertama adalah dinar, yang kedua adalah dirham, yang ketiga adalah kain qatifah, yang keempat adalah kain khamisah. Yang keempat adalah kain khamisah. Jadi karena dia mengejar perkara dunia tadi sampai-sampai dia meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah yang dimaksud dia diperbudak oleh hartanya. Karena dia menjadi hamba harta, bukan hamba Allah Subhanahu wa taala. Buktinya adalah dia berani meninggalkan salat, kewajiban-kewajibannya untuk mengejar dari dunia tersebut. Maka kalau seandainya harta ini bisa berbicara ya, maka dia akan mengatakan kepada para pelakunya, ya para pencarinya, silahkan cari aku, raih aku, namun tinggalkan sholat. Silahkan cari aku, ambil aku sebanyak-banyaknya, namun durhaka kepada orang tua. Namun tipu orang, namun berbagai macam pelanggaran-pelanggaran yang diperintahkan kepada para pencarinya. Maka ketika mereka mengiyakan, maka mereka dinamakan dengan budak dari harta tersebut karena berani meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para budak atau para penyembah harta ini bukan cuma mereka berani meninggalkan sholat ya, bahkan meninggalkan misalnya berbakti kepada orang tua, bahkan bertikai ya, bunuh-bunuhan ya, kemudian betimpasan ya, sama aja bang sebujurnya. Kenapa demikian? Karena berusaha mencari perkara dunia ya. Kan banyak terkadang perkara-perkara remeh pun berkaitan dengan masalah dunia sudah bunuh-bunuhan. Entah masalah hutang nang belum terbayar ya, lalu ditagih padahal jumlahnya cuma sedikit ya. Namun karena ditagih terus macam-macam akhirnya bunuhan. Kemudian juga ketika jual beli misalnya, lalu ketika tidak diberikan kembaliannya angsurannya, orangnya sarik kemudian bunuh-bunuhan. Jadi terkadang ketika berkaitan dengan harta ini, maka tidak sedikit ya di antara kaum muslimin saling menzalimi. Buktinya banyak orang yang berdusta ketika berjualan ya, khianat ketika berjualan, curang, menipu dan seterusnya. Maka ketika dia demikian, maka benarlah Rasul katakan dia adalah budak dari harta tersebut. Karena dia berani menzalimi orang lain, meninggalkan hak Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan hak temannya, keluarganya, orang tuanya. Kenapa? Karena tadi dalam rangka untuk mencari dan merebut harta tersebut. Bahkan di zaman sekarang kita sering mendengar orang antara saudara bermusuhan karena berebut masalah warisan. Nah, itu banyak sudah terjadi demikian ya. Kada betaguran, bahualan, bermusuh-musuhan ya, karena berebut masalah warisan. Ternyata abahnya belum meninggal dunia, masih garing, sudah berebutan harta warisan. Kan harta warisan itu dibagi kalau abahnya kah, mamanya kah sudah meninggal dunia. Kalau belum maka kenapa direbutkan ya. Maka zaman sekarang ini bujur peribahasa Banjar, duit kada bakula. Nah, duit kada bakula, kada berkeluarga. Maka terkadang orang mencari duit ya, mencari harta, kemudian ketika berselisih dengan keluarganya ternyata berkaitan dengan masalah warisan. Kemudian setelahnya Rasulullah SAW meneruskan tentang ciri dari para hamba dunia tadi. Fa'in u'tiya radiyah. Jika dia diberikan harta, dia senang. Ini memang semua orang ketika diberikan harta maka dia senang. Tentu yang memberikan harta, yang maha memberikan rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya wa illam yu'ta lam yarda. Maka dan kalau dia tidak mendapatkan harta ya, tidak diberikan harta, tidak diberikan rezeki ya, tidak ditakdirkan memiliki harta yang banyak, maka dia akan marah. Maka dia akan benci, maka dia akan tidak ridho terhadap takdir dan putusan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena orientasinya adalah harta. Jadi kalau seandainya dia dikasih maka dia senang, namun ketika dia dikasih maka dia apa? Tidak ridho, marah dan benci dan tidak menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena tadi orientasinya adalah karena perkara dunia.
Maka ini adalah sama seperti sifat orang munafik. Maka ini adalah sama seperti sifat orang munafik. Yang kalau mereka diberikan harta oleh Rasul, mereka senang. Namun ketika mereka tidak dibagikan, tidak diberikan, maka mereka marah dan benci. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala yang menyebutkan sifat orang munafik ini dalam Quran surah At-Taubah ayat 58. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa minhum may yalmizuka fis sadaqat fa in u'tu minha radu wa illam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, di antara mereka orang munafik di sini konteksnya adalah orang munafik ya. Jadi agar jangan salah faham para ikhwas sekalian, ketika kita berbicara tentang orang munafik di zaman Nabi yang dalam Al-Qur'an disebutkan kisah mereka, maka munafik di sini adalah munafik akbar, munafik besar. Karena munafik terbagi dua, ada nifak akbar, ada nifak asgor. Nah, nifak akbar ini mengeluarkan dari Islam. Dia menampak, maknanya adalah dia menampakkan keislaman, hakikatnya dia adalah kekufuran, menyembunyikan kekufuran. Maka konteks yang kita bacakan di sini, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran adalah munafik jenis ini. Yang mana mereka menampakkan keislaman, ketika bertemu dengan orang beriman mereka senyum menyapa, mengatakan saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Namun ketika mereka berkumpul dengan teman-temannya, mereka mengatakan kami cuma mengistihza, cuma menghina mereka, cuma bermain-main kepada mereka, dan mereka menyembunyikan kekufuran. Kemudian yang kedua adalah nifak asghar, nifak yang kecil, dosa besar, namun tidak mengeluarkan dia dari Islam. Ini yang disebut oleh Nabi ayatul munafik salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda orang munafik ada 3. Yang pertama adalah kalau dia berbicara maka dia berdusta. Kalau dia berjanji maka dia menyalahi. Kalau dia dikasih amanah maka dia khianat. Maka ini adalah nifak asghar, nifak amal, bukan nifak fil i'tiqad. Jadi kalau nifak akbar itu disebut dengan nifak i'tiqadi, nifak dari sisi keyakinan, yang mana mereka tetap dalam keadaan kafir, cuma menampak-nampakkan untuk mengelabui kaum muslimin. Nah, konteksnya adalah dalam ayat ini bercerita tentang nifak akbar, orang munafik yang mereka tumbuh dan berkembang di kota Madinah, kota yang suci. Namun kota yang suci tidak membuat pelakunya yang tinggalnya suci. Yang mensucikan adalah amalan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang munafik ini, di antara mereka ada yang mencela engkau wahai Muhammad. Kapan mereka mencela engkau? Tatkala engkau bagikan harta sedekah dalam kurung zakat. Kalau mereka diberi harta tersebut, mereka senang. Karena sejatinya mereka adalah tidak kita hukumi secara zahir orang kafir enggak ya. Tetapi secara zahir maka dia sama seperti orang muslim. Hatinya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka diberikan zakat, sedekah, maka mereka senang. Dan jika mereka tidak diberi dari harta tersebut, maka mereka marah. Seakan-akan mereka tidak suka dengan Rasulullah SAW yang mana Rasul tidak membagi zakatnya, sedekahnya kepada mereka. Sebenarnya perbuatan Rasulullah SAW ketika tidak memberikan zakat, sedekah kepada mereka itu berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka tidak diberikan zakat, tidak dikasih sedekah, maka mereka marah, tidak terima dengan putusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah ciri dari orang munafik. Maka dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang munafik mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam pembagian harta. Jadi mereka mencela Rasulullah bukan karena mereka memiliki ide yang bagus untuk pembagian, bukan. Tetapi karena mereka tidak dapat bagian sehingga mereka mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwas sekalian, berkaitan dengan masalah ini ya, maka apakah tercela seseorang yang bekerja untuk mencari dunia? Apakah seseorang itu tercela bekerja untuk mencari
dunia? Maka jawabannya adalah harus ada sambungannya. Dalam artian ketika dia bekerja, mentoknya bukan untuk mencari harta. Tetapi harus ada sambungannya, saya bekerja untuk mencari harta, ada sambungannya. Misalnya untuk menafkahi keluarga. Misalnya agar saya tidak meminta-minta. Misalnya kalau saya sakit maka saya bisa berobat. Misalnya kalau saya punya harta, saya bisa berhaji. Harus ada apa? Sambungannya. Kalau seandainya mentoknya saya bekerja cuma untuk mencari duit, mencari harta, maka ini yang bermasalah. Dikhawatirkan dia menjadi budak dari harta tersebut. Kemudian timbul pertanyaan, ya bagaimana ketika seseorang itu bekerja, mencari harta, mencari gaji, mencari duit dari pekerjaan yang berkaitan dalam perkara agama. Ya, pekerjaan dalam perkara agama. Seperti muazzin, ya, guru mengaji, ya, guru di pondok pesantren dan seterusnya. Maka tadi ketika dia bekerja dalam kegiatan agama, ya seperti dia sebagai seorang ustadz di pondok pesantren, muazzin, pengajar Al-Qur'an, ya penulis buku-buku agama dan seterusnya, maka kalau dia menjadikan upah atau gaji tersebut sebagai tujuan utama, maka ini tercela. Maka ini apa? Tercela. Namun ketika dia menerima gaji tersebut, ya dari kegiatan agama tadi hanya sebagai sarana saja. Berarti ada sambungannya. Untuk apa? Untuk misalnya menafkahi keluarga. Karena Sidin juga berkeluarga, ada istrinya, ada anak-anaknya dan seterusnya. Sedangkan menafkahi keluarga adalah wajib. Maka berarti kan tujuan utamanya bukan semata-mata untuk mengumpulkan dan mencari harta. Tetapi ada sambungannya, yaitu seperti tadi untuk memberi nafkah kepada keluarganya, ya, agar dia bisa beribadah kepada Allah dengan benar, dengan baik, ya, agar dia bisa misalnya berhaji, mengumpulkan untuk umrah dan seterusnya. Berarti harta tersebut, gaji tersebut menjadi sarana untuk kebaikan, untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini insya Allah maka tidak mengapa dan tidak tercela. Kemudian tadi ulun sebutkan bahwa ketika seseorang itu bekerja, maka jangan sampai mentoknya cuma mencari duit. Tapi ada sambungannya. Nah, sambungan ini yang menentukan. Untuk apa pian bekerja, mencari duit tadi? Maka kalau tujuannya untuk mencari nafkah, sedangkan nafkah adalah wajib, maka mencari pekerjaan pian sebagai bernilai ibadah. Karena ketika pian memberikan nafkah wajib, maka sarananya pun juga wajib. Kemudian, misalnya contohnya adalah supaya kita bisa membeli buku-buku berkaitan dengan menuntut ilmu agama, ya. Kemudian juga bermacam hal kita niatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak tercela bahkan diharuskan. Apalagi misalnya tujuannya adalah untuk perkara-perkara yang diwajibkan seperti tadi untuk menafkahi keluarganya. Kemudian Al-Imam As-Sun'ani beliau menyebutkan batasan antara mencari harta yang tercela dengan mencari harta yang tidak tercela. Dalam kitab beliau Subulus Salam, jadi kitab Bulughul Maram ini yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini banyak syarahnya. Banyak apa? Syarahnya. Di antara syarahnya adalah Subulus Salam. Subulus Salam karangan Al-Imam As-Sun'ani, orang Son'a. Son'a di mana? Yaman. Ibu kota Yaman apa? Son'a. Orang Son'a berarti As-Sun'ani. Maka beliau menyebutkan dalam kitab beliau tersebut, menjelaskan kapan dikatakan mencari dunia ini tercela dan kapan tidak tercela. Beliau mengatakan, wa'lam annal madhmuma minad dunya kullu ma yub'idul abda anillahi ta'ala wa yashghaluhu an wajibi ta'atihi wa ibadatihi la ma yu'inuhu 'alal a'malis shalihah fa innahu ghairu madhmum wa qad yata'ayyanu talabuhu wa yajibu 'alaihi tahsiluhu. Beliau mengatakan, dan ketahuilah sesungguhnya yang tercela dari urusan dunia adalah apa-apa yang menjauhkan seseorang dari Allah Subhanahu wa taala dan menyibukkannya dari hal-hal yang diwajibkan atasnya,
dan dari mentaati Allah Subhanahu wa taala dan dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ingat ini kaidahnya, kalau seandainya pian dapat pekerjaan, ternyata memang pekerjaan ini membawa kepada dapat harta, dapat gaji, dan ini bisnis murni halal misalnya. Namun ketika pian bekerja di situ ada peraturan. Misalnya peraturannya kada boleh keluar, misalnya peraturannya sehingga tidak boleh untuk sholat misalnya. Nah, maka berarti ini pekerjaan pian apa? Menyibukkan pian dari ibadah yang wajib. Maka berarti ini apa? Tercela. Maka pian harus keluar dari pekerjaan tersebut. Contoh yang lain adalah misalnya ketika bekerja di sebuah lembaga. Ternyata di sana ada baju yang khusus untuk perempuan. Nah, ternyata bajunya membuka aurat. Kalau begawi seperti ini pekerjaannya sudah ada SOP-nya ya, seragamnya begini dan begitu. Ternyata ketika dipakai ya karena mungkin bosnya adalah bukan orang muslim, orang kafir misalnya. Maka ketika dia kerja di situ, pakaiannya sudah ditentukan, ternyata membuka aurat. Maka ini tentu wajib apa? Pian harus hindari. Kenapa? Karena ini tercela, menjauhkan pian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau pekerjaan ini membuat dia tidak sholat ya, membuat dia tidak berpuasa yang wajib dan seterusnya, maka dia harus meninggalkan karena ini adalah pekerjaan yang tercela. Adapun perkara dunia yang membantunya untuk melakukan amalan-amalan yang soleh, sesungguhnya dia tidaklah tercela. Ternyata misalnya dia berdagang, berbisnis, kemudian dia niatkan untuk menabung haji. Nah, zaman sekarang 40 tahun kemudian si Din ini berdagang umur 10 tahun, berarti masih sampat 50 tahun baru berhaji. Ternyata si Din niatkan ya hasil dari harta yang beliau dapatkan untuk misalnya beribadah haji. Maka ini tidak tercela, bahkan diperintahkan. Atau tadi ketika dia berniaga, dia berbisnis, ternyata tidak ada pelanggaran syariat di dalamnya dan seterusnya, kemudian dia niatkan untuk mencari nafkah ya. Kemudian juga misalnya untuk memberikan kebahagiaan untuk istrinya, menukarkan emas misalnya, menukarkan baju tiap bulan misalnya, maka ini hal-hal yang dipuji oleh syariat. Jadi tergantung niat pian ketika mencari pekerjaan dan menghasilkan gaji tersebut. Jangan sampai mentoknya cuma mencari duit, tapi harus ada sambungannya. Terkadang bisa jadi hal tersebut diharuskan dan diwajibkan baginya untuk mencari dan mendapatkannya. Seperti tadi, seorang suami ketika sudah menikah, maka dia wajib untuk menafkahi istrinya. Maka berarti wajib untuk bekerja. Nah, maka ketika itu wajib bekerja, maka ini tentu tidak tercela, bahkan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para ikhwas sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis ini ya menunjukkan juga bahwa zammut ta'alluq bid-dunya ya, tercelanya ya bergantung kepada perkara dunia. Makanya di antara rangkaian doa Nabi ya, ada doa Nabi yang sedikit panjang yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah, ya di tengah-tengah doanya Rasul menyebutkan wala taj'al yang beliau meminta agar dihindarkan dari musibah agama. Konteksnya itu ulun lupa. Wala taj'al akbara musibatina fi dinina. Wala taj'al akbara musibatina fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah terbesar kami dalam perkara agama kami. Setelah itu beliau berdoa, wala taj'al akbara hammina fi dunyana. Wala taj'al akbara hammina fi dunyana. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan keinginan terbesar kami dalam urusan dunia kami. Maka maksudnya adalah Rasul meminta kepada Allah agar Allah menjadikan keinginan terbesar Rasul bukan dalam perkara dunia, tapi dalam perkara agama. Makanya murid Rasulullah, para sahabat, itu orientasinya adalah akhirat.
Jadi ketika mereka dihadapkan dengan dunia, maka dunia ini mereka gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita lihat bagaimana sedekahnya Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah SAW mengajak mereka bersedekah, maka Abu Bakar menyedekahkan seluruh hartanya. Umar bin Khattab sanggup cuma setengahnya saja. Setengahnya untuk keluarga beliau. Namun berbeda dengan Abu Bakar As-Siddiq, beliau menyedekahkan seluruh dari hartanya. Maka kalau kita lihat bagaimana generasi yang senantiasa menjadikan keinginan terbesar mereka adalah perkara agama, maka lihatlah potret dari para sahabat. Kemudian hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Kita lanjut ke hadis yang ketiga dari bab wara' dan zuhud. Penulis mengatakan, Ani bin Umar radhiyallahu taala anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biman kibayya faqala kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma yaqulu idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika li saqamika wa min hayatika li mautika akhrajahul Bukhari. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku dan berkata, jadilah di dunia ini seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau orang yang hanya menumpang lewat. Dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, setelah beliau menerima hadis tadi dari Nabi, jika engkau berada di sore hari, maka jangan tunggu pagi hari. Maka maksudnya adalah ketika kita mampu untuk beramal soleh di pagi hari, di sore hari, maka jangan tunda di pagi hari. Karena bisa jadi kada sampat menggawi keburu meninggal dunia. Dan jika engkau berada di pagi hari, bisa beramal soleh, bersedekah dan seterusnya, maka jangan tunggu, jangan ditunda beramalnya di sore hari. Karena bisa jadi keduluan meninggal dunia. Kemudian gunakanlah dan manfaatkanlah kesehatanmu sebelum datang sakitmu. Karena ketika kita dalam keadaan sehat itu mudah dalam melaksanakan ibadah ya. Jadi bisa berjamaah, bisa hadir ke majelis ilmu agama ya. Bisa main bola itu lain lah. Ini perkara agama. Jadi ketika berkaitan dengan kesehatan, maka dia gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum ada amalan-amalan yang dia tidak mampu mengerjakannya karena sakit. Nah, itu kan banyak contoh misalnya ketika bulan puasa, lalu sidin garing, kata dokter misalnya kena mah kronis. Nah, bukan mahir Bang, ini mah kronis ya. Jadi ketika kena mah tadi, lalu aja dokter ini pian kada kawapang kosong terus parut beberapa jam. Harus diisi sehingga tidak diperbolehkan oleh dokter karena bisa menambah penyakit mahnya tadi. Maka dia tidak berpuasa ya. Maka orang yang seperti ini memang uzur, tetapi dia tidak bisa berpuasa ketika itu. Yang mana bisa dilakukan oleh orang yang sehat ya. Kemudian juga ketika dia sakit, maka dia tidak bisa berhaji ya. Dia tidak bisa berumroh dan seterusnya. Maka ketika kita sehat, maka gunakanlah dalam ketaatan sebelum datangnya masa sakit. Kemudian dan manfaatkanlah kehidupanmu sebelum datang kematianmu. Maka ketika sudah mati, maka tidak bisa lagi beramal soleh. Sekalipun kita hidup dalam kondisi sakit, masih bisa beramal. Masih bisa berzikir, baca Quran, sholat dengan duduk dan seterusnya. Namun kalau sudah meninggal dunia, maka tidak bisa lagi beramal soleh. Maka kita yang berada di alam kubur mengharapkan ya kebaikan-kebaikan dari orang yang masih hidup. Ada anak pian yang mendoakan kebaikan untuk pian, memintakan ampun untuk pian di dalam kubur, bersedekah atas nama pian, menghajikan atas nama pian, mengumrahkan atas nama. Maka ketika dia sudah meninggal dunia, maka tentu dia mengharapkan kebaikan-kebaikan dari orang yang masih hidup. Maka hadis ini
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan perhatiannya dan adabnya sebelum menyampaikan nasihatnya kepada Abdullah bin Umar dengan memegang kedua pundak dari Abdullah bin Umar. Misalnya ada anak nakal bandar di sekolahan kita kayak itu nah. Kemudian dalam rangka agar kita ini sangat peduli, sangat perhatian terhadap dia ketika menasihati, kita kacak pundaknya. Tapi jangan keras-keras. Dalam rangka kita perhatian sekali ya, ingin meluruskan dia. Kita pegang pundaknya, lalu kita tatap kedua matanya ya. Kemudian kita ucapkan perkataan-perkataan yang baik. Jangan begini, jangan begitu. Otomatis akan apa? Akan diingat dan akan dikenang terus ketika ternyata gurunya memberikan nasihat dengan cara yang baik. Maka ini juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap Abdullah bin Umar yang ketika itu masih muda, masih belia. Makanya dari kalangan para sahabat ini kan ada 4 pemuda yang terkenal dengan keilmuannya yang semuanya bernama Abdullah. Abdullah yang 4 yang disebut dengan Abadilatul Arba'ah. Abdullah yang 4 masih muda namun luas keilmuannya. Yang pertama adalah Abdullah bin Umar. Yang kedua adalah Abdullah bin Zubair. Yang ketiga adalah Abdullah bin Abbas. Yang keempat Abdullah bin Amr bin As. Ini 4 pemuda yang bernama Abdullah, walaupun masih muda ternyata luas ilmunya. Sehingga terkenal masyhur dengan julukan Al-Abadilatul Arba'ah. 4 Abdullah. Nah maka ketika Rasulullah SAW ingin menyampaikan wasiat kepada sahabat ini yang masih muda ini, maka Rasulullah sambil memegang kedua pundak Abdullah bin Umar. Dan ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW benar-benar serius untuk menyampaikan nasihatnya. Maka ini sama kalau pian punya anak ya, gasing bana anak pian di sekolah menampar kawan terus. Maka pian nasihati dengan cara yang baik. Maka pian pundak lagi. Pegang kedua pundaknya, kemudian pian tatap kedua matanya. Kada boleh nak yang menampar kawan, itu ada nah. Misalnya pian ulahkan alatnya kasih menampar itu di rumah aja, jangan di sekolah. Jadi ketika kita misalnya tadi memegang kedua pundaknya, kita tatap kedua mata, itu menunjukkan kita serius menasehati. Kalau pian menasehati sambil melihat TV, sambil melihat HP, ini kada serius ya. Ini kada serius. Maka ketika seseorang itu ingin dihormati ketika memberikan nasihat, maka nasihatilah dengan cara serius. Jangan sambil main HP ya, jangan sambil misalnya menonton TV ya, jangan sampai misalnya menutup mata. Ini kan berarti tidak serius ketika menasihati. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya karena sayang dengan Abdullah bin Umar, maka Rasulullah serius menasihati beliau dengan memegang kedua pundak dari Abdullah bin Umar. Yang isi nasihatnya pendek sekali. Namun maknanya luas. Inilah yang disebut oleh para ulama, Rasulullah memiliki jawami'ul kalim. Kalimat yang pendek, yang ringkas, namun padat dan luas maknanya. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada beliau, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabil. Wahai Abdullah bin Umar, hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing. Atau hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau orang yang numpang lewat saja. Jadi di sini Rasulullah SAW menasihati Abdullah bin Umar dengan mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabilin. Wahai Abdullah bin Umar, ya hiduplah engkau di dunia seakan-akan engkau adalah orang yang asing atau seakan-akan orang yang numpang lewat atau numpang singgah saja. Maka kalau kita perhatikan lagi wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini pada asalnya adalah kepada Abdullah bin Umar. Yang mana ketika itu Abdullah bin Umar adalah sebagai seorang pemuda, ya sebagai seorang pemuda. Kemudian wasiat kepada pemuda itu adalah sesuatu yang sangat kita perhatikan dan kita pentingkan. Kenapa demikian? Terlebih berkaitan dengan masalah dunia, karena anak muda ya biasanya belum terlalu tenggelam dalam perkara dunia.
Disebabkan kebutuhan dia berkaitan dengan dunia itu ditanggung oleh siapa? Kedua orang tuanya. Nah, karena si pemuda ini ya tidak terlalu tenggelam dalam perkara dunia yang biasanya ayahnya masih memberikan duit, harta kepada dia, maka dalam rangka untuk membentengi dirinya ketika dia sudah beranjak tua, berkeluarga yang perlu banyak harta, maka diberikan nasihat berkaitan dengan perkara dunia. Berbeda dengan orang yang sudah berusia misalnya 20 tahun ke atas, 30 tahun ke atas yang sudah berkeluarga ya, yang mana otomatis dia harus punya bekal, punya harta untuk menghidupi keluarganya. Maka dalam rangka untuk menghidupi keluarganya, maka dia perlu jumlah harta yang tidak sedikit. Yang harus diperhatikan adalah bukan mencari hartanya, ya, mencari harta tentu dengan cara yang halal. Namun jangan sampai ketika dia mencari harta dengan cara yang halal tadi sekalipun demikian ternyata mengorbankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nasihat beliau ini kepada Abdullah bin Umar, maka maksudnya adalah janganlah engkau tertipu dengan dunia ini. Kemudian jadilah engkau seperti orang asing di suatu kota. Yang mana ketika dia menjadi orang asing di suatu kota, apakah dia harus banyak mencari harta di kota tersebut? Harus misalnya membawa bekal yang banyak di kota tersebut, padahal cuma singgah saja. Ataukah ketika dia berada di kota tersebut, dia bangun rumah yang mewah ya, kemudian juga misalnya banyaklah macam-macam yang dia bangunkan, maka tidak perlu. Kenapa? Karena dia cuma singgah, bakalan balik ke kampung halaman. Nah, kampung halaman inilah yang dimaksud dengan akhirat. Kampung selamanya, yang mana di situ ada keluarganya ya, kemudian di situ dia lebih lama tinggalnya ya. Maka jangan sampai seseorang itu fokus di dunia sehingga dia meninggalkan kampung abadi yaitu akhirat. Maka tadi disebutkan bahwa ketika dia ya bekerja ya, kemudian otomatis dia mencari dunianya, maka jangan sampai tadi berkaitan dengan hadis sebelumnya, jangan sampai dia menghabiskan waktunya hanya untuk mencari perkara dunia saja. Kemudian para ikhwah sekalian, dalam hadis ini juga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan sampai terperdaya untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, menghabiskan waktu dan tenaga dan energi dalam rangka untuk hanya sebatas membangun istana di dunia tanpa memikirkan istana yang ada di akhirat kelak. Jadi intinya adalah hadis ini menunjukkan bahwa seseorang jangan sampai bergantung kepada perkara dunia. Maka dia harus mengingatkan kepada dirinya bahwa di dunia dia hanya sebentar. Maka tadi juga berkaitan dengan hadis sebelumnya, ketika kita misalnya bekerja kemudian memiliki harta yang banyak, maka harta tersebut tentu kita gunakan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga harta kita bermanfaat untuk di akhirat kelak. Kemudian Al-Imam Abu Zinad ya menjelaskan maksud dari hadis ini. Kata beliau, ini disebutkan oleh Syarah Sahih Al-Bukhari karangan dari Imam Ibnu Battal. Kata beliau maksud dari hadis ini adalah makna hadzal hadis al-haddu ala qillatil mukhalatah wa qillatil iqtina wa zuhdi fid dunya. Maksud dari hadis ini adalah anjuran untuk mengurangi pergaulan dan tidak banyak mengumpulkan harta dan zuhud terhadap perkara dunia. Kenapa demikian tadi? Karena ketika kita hidup sekarang maka hanya sebentar dan sementara. Yang Rasul umpamakan seperti seseorang yang seorang yang asing tinggal di kota orang lain. Maka asing ini berarti dia tinggal di dunia.
Adapun kampung halamannya, yang mana di situ ada keluarganya, yang mana dia otomatis akan kembali ke kampung halamannya, itulah yang dinamakan dengan negeri akhirat. Dunia hanya sementara, kemudian akhirat adalah selama-lamanya. Maka di sini kata beliau Abu Zinad mengatakan hadis ini adalah perintah atau anjuran untuk mengurangi pergaulan ya, dan tidak banyak mengumpulkan harta dan juga zuhud terhadap perkara dunia. Namun kita sebutkan kemarin berkaitan dengan masalah zuhud ya. Maka makna zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Maka apakah orang yang kaya bisa zuhud? Maka jawabannya bisa. Selama dia memanfaatkan kekayaannya agar kekayaannya tadi bisa bermanfaat di akhirat. Maka orang yang zuhud itu bukan berarti orang yang bajunya lusuh ya. Kemudian juga bajunya yang murah-murah, kain wol, kain suf dan seterusnya. Maka orang yang zuhud adalah ketika dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak mendatangkan manfaat di akhirat. Maka ketika misalnya dia memiliki harta yang banyak orang kaya, namun dia gunakan harta tadi dalam ketaatan kepada Allah berarti bermanfaat di akhirat, maka dia tetap dikatakan sebagai orang yang zuhud. Kemudian yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperumpamakan seseorang yang hidup di dunia seperti abiru sabil, orang yang numpang lewat. Biasanya ketika kita safar, lalu kita singgah. Nah, singgah numpang lewat, entah singgah makan, singgah istirahat, yang mana otomatis tidak selamanya kita singgah terus. Pasti akan kita meneruskan perjalanan kita. Maka di sini juga Rasulullah memperumpamakan yang lebih pendek lagi dibandingkan hanya sebagai orang yang asing di suatu kota saja. Namun hanya sebatas orang yang hanya numpang lewat saja. Maka orang yang numpang lewat harus menyadari bahwasanya dirinya masih punya tujuan yang dia tempuh. Yang mana apa? Pasti dia akan meneruskan kembali perjalanannya. Maka singgahnya dia cuma sebentar. Kemudian setelah beliau ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihati Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar mengatakan, ya, idza amsaita fala tantadhiris sobah. Jika engkau berada di sore hari, maka janganlah tunggu di pagi hari. Ini menunjukkan bahwasanya amal soleh itu ketika bisa dikerjakan sekarang, maka jangan ditunda-tunda. Ini berbeda dengan perkara dunia. Kalau perkara dunia, kalau bisa ditunda maka ditunda. Namun kalau perkara akhirat, maka kalau seandainya bisa sekarang kita kerjakan maka jangan ditunda. Dikhawatirkan keburu dia meninggal dunia. Kemudian para ikhwah sekalian, di sini Rasulullah SAW mengatakan kun fid dunya, jadilah engkau di dunia. Nah kita bahas dunia dari sisi bahasa Arab. Maka dunia itu bahasa Arab ya. Dunia, nah dal, nun, ya, alif. Jadi dunia adalah bahasa Arab. Jadi sangat banyak bahasa Indonesia itu diserap dari bahasa Arab. Kayak masjid, nah itu bahasa Arab. Jenazah, ya. Kemudian apa lagi? Banyak lah intinya ya. Sama seperti tadi dunia, itu adalah serapan dari bahasa Arab. Nah dunia ini diambil dari kata ad-dunuwu, yang artinya adalah dekat. Jadi dana yadanu artinya dekat. Contoh dalam hadis ketika manusia di padang mahsyar. Watadanus syamsu. Nah, dan matahari didekatkan kepada manusia. Jadi dana yadanu lalu diambillah kata dunia. Yang mana dunia tadi dari kata dana yadanu maknanya adalah dekat. Maka kenapa dinamakan dunia yang secara bahasa maknanya adalah dekat? Karena dunia ini dinamakan demikian begitu dekat waktunya untuk hilang. Begitu dekat waktunya untuk hilang. Baik kenikmatan dunia begitu cepat hilang, ya, yang asalnya pian sehat tiba-tiba sakit. Itu nikmat dunia. Yang asalnya banyak bisi harta tiba-tiba bangkrut. Atau misalnya dia seumur hidup kaya, tapi pasti akan hilang kekayaannya kapan? Ketika dia meninggal dunia.
Maka dinamakan dunia karena begitu dekat waktunya untuk hilang. Baik kenikmatannya hilang, hartanya hilang, atau bahkan jiwa dia yang hilang dengan meninggal dunia. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan tentang kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara dunia. Kata Abdullah bin Mas'ud, hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Imam Ahmad. Nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala hasirin faqama wa qad athara fi janbih. Faqulna ya Rasulullah lawit takhadna laka wita'an faqala mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadhalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Abdullah bin Mas'ud mengatakan suatu saat Rasulullah SAW tidur di atas tikar. Namun kita tikarnya terbuat dari apa? Apa Abu Akilah yang tikar kita tuh? Daun purun lah. Itu kalau kita berabah karo baju bebakas lah. Bebakas jualah. Kalau di zaman Nabi, tikarnya terbuat dari daun kurma atau pelepah kurma. Jadi Nabi tidur di atas tikar. Ini bayangkan pemimpin dunia akhirat, pemimpin manusia dunia akhirat, makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidur di atas tikar, bukan sofa tapi tikar. Kemudian ketika beliau bangun, ternyata tikar tersebut meninggalkan bekas di badan beliau, bebalar. Nah, bahasa Banjarnya apa? Bebalar. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maukah engkau kami buatkan kasur atau dipan? Sehingga ketika Nabi berabah kada bebalar karena ada dipan atau kasurnya. Apa respon dari Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau menjawab, apa urusanku dengan dunia? Tidaklah aku di dunia ini melainkan hanya seperti orang yang sedang berkendaraan, lalu singgah barang sebentar di bawah pohon untuk berteduh, lalu berlalu setelah istirahat. Jadi beliau mengumpamakan bahwa kondisi yang demikian, yang mungkin bagi kita memperhatikan itu cuma sebentar. Sebagaimana hidup kita sebentar, maka musibah-musibah yang kita alami juga sebentar. Maka bagaimanapun seseorang banyaknya harta, atau sebaliknya bagaimanapun dia memiliki sedikit harta, banyak musibah, banyak ujian bertubi-tubi, pasti mentoknya akan hilang. Kapan? Ketika dia meninggal dunia. Maka di sini Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat yang mana Rasulullah bersabar terhadap perkara dunia tersebut karena hidup beliau tidaklah lama. Hidup manusia tidaklah lama. Yang mana segala kenikmatan, segala musibah itu hilang ketika dia sudah meninggal dunia. Nah maka tadi berkaitan dengan perkara dunia, kan kita beda-beda rezeki kita. Kita berbicara masalah rezeki selama hidup di dunia, kan kita beda-beda. Ada yang Allah takdirkan banyak punya rizki. Ada yang Allah takdirkan sedikit punya rizki. Yang biasanya ketika sedikit rizki, musibah yang lain datang. Musibah yang lain apa? Datang. Ya. Entah terkadang penyakit lawas sembuhnya. Ya. Entah terkadang behualan lawan pasangan karena kadang nukar macam-macam. Terkadang ketika berkaitan dengan rizki yang sedikitnya Allah takdirkan, maka akan datang musibah-musibah yang lain. Maka yang harus perhatikan adalah itu hanya sebatas musibah dunia. Yang seandainya kalau kita hadapi dengan sabar, maka menjadi ladang pahala untuk kita. Dan juga musibah dunia ini mentoknya, habisnya, hilangnya adalah ketika kita meninggal dunia. Dan ulun pernah mengatakan bahwa ada seorang ulama salafus saleh mengatakan, ya, ini adalah hiburan untuk kita yang kalau seandainya kita ditakdirkan memiliki rizki yang sedikit. Ada salah seorang ulama salafus saleh yang mengatakan, kalau seandainya bukan karena musibah di dunia, niscaya kita akan rugi di akhirat. Ulang. Kalau seandainya bukan karena musibah di dunia, niscaya kita akan rugi di akhirat. Kenapa Sidin katakan demikian? Karena porsi yang besar dari pahala ada pada musibah. Ada pada musibah. Maka semakin banyaknya musibah terhadap orang tersebut, terlebih tadi berkaitan dengan masalah ekonomi, dihadapi dengan sabar, maka nanti pada hari kiamat dia tidak akan menjadi orang yang rugi dua kali. Kenapa?
Karena dapat musibah, dia sabar, ternyata banyak pahala yang dia dapatkan dari musibah yang dihadapi dengan sabar. Bukan cuma pahala yang dia dapatkan, yang besarnya dia dapatkan pada hari kiamat. Namun juga ditinggikan derajatnya, ya. Namun juga dihapuskan dosanya. Kenapa? Karena banyak musibah. Makanya level keimanan seseorang tinggi dan rendahnya itu dilihat dari musibahnya. Maka semakin tinggi keimanannya, maka semakin besar musibahnya. Makanya musibah yang paling besar itu menimpa siapa? Para nabi, para rasul. Karena imanan mereka luar biasa kepada Allah. Iman mereka sangat tinggi. Maka otomatis asyaddun nas bala al-anbiya. Bahwa manusia yang paling besar balanya adalah para nabi. Maka ketika kita menghadapi atau mendapatkan keimanan yang bertambah, yang tinggi, yang sempurna, pasti banyak ujian dan musibah. Yang mana sebenarnya Allah menghendaki kebaikan di balik musibah tersebut. Makanya dalam sebuah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk orang tersebut, niscaya Allah berikan musibah kepada orang tersebut. Tapi ingat, ini musibah konteksnya musibah dunia. Maka ketika kita dapat musibah, maka agar kita tenang, ya, kada gegabah, kada panik, maka ingat di dalam musibah ada kebaikan yang banyak. Entah pahala yang besar, entah dosa yang dihapuskan, entah derajat yang ditinggikan. Kemudian ketika juga dapat musibah, maka pian harus tahu hadisnya adalah ketika dapat musibah dunia, sejatinya Allah menginginkan kebaikan untuk kita, bukan untuk menghinakan kita, tetapi dalam rangka untuk memberikan kebaikan kepada kita. Jujur saja, kita ini kadang pengoler beribadah. Nang terkadang wajibnya aja digawi, nang sunnahnya bebarang ada. Nah, bagaimana caranya Allah memperbanyak pahala kepada kita, meninggikan derajat kita, menghapuskan dosa, maka dikirimlah musibah. Nah, kalau kita puasa Senin Kamis jarang. Mungkin setahun itu nang momen-momennya saja. Nah, puasa Asyura. Nang setahun beberapa kali. Nah, kemudian kalau misalnya menuntut ilmu, daurah aja pulang. Setahun 2 kali, pas daurah hanya turun. Kemudian yang wajibnya sembahyang yang wajib, terkadang sunnahnya kada digawi, masbuk pulang misalnya. Lalu bagaimana caranya Allah memperbanyak pahala, menghapuskan dosa, meninggikan derajat, maka dengan mendatangkan musibah. Maka ini cara kita agar kita terhibur dengan banyaknya musibah yang menimpa kita. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada hamba yang mendapatkan musibah. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan sedikit. Hadis yang ketiga ini berkaitan dengan wara' terhadap perkara dunia. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah ada 2 saja pertanyaan. Yang pertama tadi disebutkan bahwa orang yang bekerja untuk mencari dunia tercela. Nah ini keliru keliru yang menanyakan. Harus dirinci dulu. Kalau seandainya dia bekerja untuk mencari dunia, ada sambungannya. Untuk menafkahi keluarganya, untuk menabung supaya kau berumrah, kau berhaji, ini terpuji, bukan tercela. Nah yang tercela adalah kalau seandainya ketika dia bekerja, walaupun bekerja dengan cara yang halal, berbisnis kan halal tuh, tapi karena dia bekerja, berbisnis dengan cara yang halal tadi, namun dia tidak melaksanakan kewajiban, maka ini yang tercela, maka ini yang diharamkan karena membuat dia meninggalkan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau dia bekerja, dia berbuat curang, dia jualan, dia berbuat curang, dia tidak amanah dan seterusnya. Maka ini tentu hukumnya adalah haram bukan makruh. Kemudian ada pertanyaan kembali, apakah benar surga memiliki 8 pintu? Maka jawabannya adalah benar. Dalam sebuah hadis ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad yang sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, likulli ahli amalin babun min abwabil jannah yad'una bidzalikal amal. Setiap amal kebaikan ada pintunya di antara pintu-pintu surga. Mereka akan dipanggil ke sebuah pintu surga dengan nama amalnya.
Misalnya ini adalah pintu sholat, pintu puasa, dan seterusnya. Kemudian berarti ini menunjukkan pintu-pintu surga banyak. Kemudian yang merincikan, yang menjelaskan bahwa jumlah pintu surga ada 8, hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, fil jannati tsamaniyatu abwab, fiha babun yusamma ar-rayyan, la yadkhuluhu illa shaimun. Di surga ada 8 pintu. Di antara 8 ini ada yang dinamakan dengan pintu ar-rayyan. Tidak ada yang memasukinya kecuali orang-orang yang berpuasa. Nah, kemudian pembahasan setelahnya adalah apakah di surga itu cuma ada 8 pintu saja, yang mana kaum muslimin cuma memasuki dari 8 pintu. Apakah 8 pintu ini pintu utama sehingga ada pintu-pintu yang lain? Nah, jadi ulun perjelas, setelah adanya hadis ini, para ulama membahas apakah jumlah pintu di surga cuma 8 sehingga kaum muslimin memasuki hanya lewat 8 pintu ini saja, ataukah ini cuma pintu yang paling utama, ada 8. Namun ada lagi pintu-pintu yang lain yang bukan pintu utama. Sama kayak di kampus ada namanya pintu gerbang, ada yang halus. Nah, maka pintu gerbang inilah yang utamanya. Adapun pintu yang lain, pintu yang kecil-kecil. Maka di sini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Beliau menyebutkan ketika menyebutkan hadis tentang tadi setiap amalan ada pintu surganya. Maka ini adalah amalan sedekah. Maka orang bersedekah lewat pintu ini. Puasa lewat pintu ini. Ini menunjukkan amalan kan banyak. Amalan banyak. Berarti pintu-pintunya juga banyak. Nah, berarti pintu utamanya ada 8 dan memiliki pintu-pintu yang lain. Kata Imam Qurtubi setelah beliau menjelaskan tentang hadis setiap amal soleh memiliki pintu surga, beliau menyebutkan hadza yadullu ala anna abwabal jannah aktsar min tsamaniyah. Kata beliau, ini menunjukkan bahwasanya pintu surga lebih dari 8. Maka yang 8 ini adalah pintu utamanya, ada lagi pintu-pintu yang lain yang lebih dari pintu 8 tadi. Merujuk kepada bahwa Rasul mengatakan setiap amal soleh ada pintu tersendiri. Sedangkan amal soleh sangat banyak. Maka yang 8 tadi itu adalah pintu utamanya, sedangkan yang lainnya adalah bukan pintu utamanya. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal pertanyaannya, nah mudahan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Surga yang paling tinggi adalah surga Firdaus. Surga Firdaus, wallahu a'lam bishawab. Haram. Kalau dia meninggalkan kewajiban hukumnya haram. Tapi hasil dari pekerjaannya tadi halal. Misalnya ini begawi mencat rumah. Nah, tukang misalnya mencat atau apa misalnya. Azan sidin kada sembahyang. Kan pekerjaan sidin halal, ada upah, ada jasa. Namun ketika sidin meninggalkan sholat karena begawi tadi, maka hukumnya adalah haram. Karena meninggalkan sholat, namun tetap upahnya adalah halal. Jadi tercela hukumnya adalah haram karena pekerjaan dia membuat dia meninggalkan yang diwajibkan Allah Subhanahu. Bukan makruh tapi hukumnya adalah haram. Wallahu alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita beramal saleh dan memudahkan kita meninggalkan perbuatan maksiat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup umur kita dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.